Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di analisa singkat saham-saham Extreme Fear untuk end of day data 21 Maret 2024. Jadi kita sudah membuat aftermarket close, lalu tadi kebetulan kita juga menemukan beberapa saham yang Extreme Fear. Sudah dibuatkan tutorial analisa singkatnya untuk BBCA ya. BBCA Bapak Ibu bisa nonton, nanti linknya juga saya berikan di deskripsi video. Ini jarang-jarang BCA dia Extreme Fear. Nah, kalau ada jangan sampai ketinggalan gitu maksud saya. Lalu ada juga bank syariah. Nah, ini dia sama-sama perbankan tapi berbeda aroma ya. Bank konvensional sama bank syariah karena ada segmentasi sendiri dia. Kalaupun bersaing ya juga tidak bersaing walaupun sama-sama perbankan. Nah, kita akan Bank Syariah Indonesia. Bank syariah terbesar di Indonesia, Bapak dan Ibu. Kebetulan dia Extreme Fear. Nah, kemarin sudah dikasih tahu, Pak, ini Extreme Fear. Tadi saya bilang, oh ini sayang juga kalau nggak dibuat tutorialnya ya. Siapa tahu ya ada yang tidak berminat BCA tapi berminatnya Bank Syariah. Mari kita analisa, Bapak Ibu. Prinsipnya seperti yang disampaikan Warren Buffett. Be fearful when others are greedy. Jadi saat orang greedy, FOMO, mau buy gitu, ya kita saatnya jual ya. Begitu orang yang takut, panik, sudah ekstrim panikannya, biasanya disitulah bandarnya masuk. Begitu menurut teori. Nah, ini sesuai dengan filosofinya Warren Buffett. Baik, yang kita lakukan adalah strateginya adalah kontrarian, buy on weakness. Jadi mainnya nggak perlu terlalu megang sampai 10 tahun, 5 tahun. Ya, yang penting profit, bisa uh, short term saja, fast trade, yang penting profit lah. Terserah Bapak Ibu, stylenya masing-masing seperti apa. Langkah-langkahnya, saya ulangi, Bapak Ibu, langkah step by stepnya untuk screening dan buy on weakness, ya, saham-saham yang extreme fear. Pertama, di Telegram bot, Bapak Ibu bisa silahkan akses Telegram bot, linknya ada di deskripsi video, nanti kita juga praktekkan. Di Telegram botnya, lakukan SCR Extreme, ya. Jadi Bapak Ibu akses dulu Telegram botnya untuk mendapatkan saham apa saja yang ekstrim. Lalu lakukan analisa mulai dari cek speedometer untuk konfirmasi, daily dan weekly-nya terutama. Weekly ini penting karena dia akan mengkonfirmasi berapa lama dan berapa kekuatannya. Lalu lakukan analisa price volume seperti biasa, mulai VPA, monthly, VBP ya. Nah, terutama VBP karena VBP, chart VBP-nya atau chart demand zone daily dan weekly-nya wajib kita cek. Karena untuk meletakkan posisi buy on weakness dan posisi stop loss kita. Jadi sekali lagi di sini katanya wajib pakai stop loss ya karena kita kan sedang lagi ekstrim-ekstrimnya. Kalau nggak pasang stop loss nanti dia Bapak Ibu nyangkut. Oke, itu disclaimer-nya ya. Lalu gunakan money management yang baik. Jadi pakai piramida ya. Misalnya satu lot, turun lagi dari bawah 2 lot, 3 lot, 4 lot, 5 lot, 10 lot, ya terserah lah. Makin ke dalam makin lebar. Karena kita pakai zona demand and zona supply. Jadi di antara demand zone itu kita akan pasang order buy on weakness. Jadi ini ya yang kita lakukan. Oke, mari kita pindah ke Telegram botnya untuk melakukan analisa. Baik, Bapak Ibu, kita sudah masuk ke dalam Telegram botnya. Saya menggunakan Telegram desktop, jadi jangan sampai ketipu ya Bapak Ibu. Ada orang yang mulai duplikasi dan di sini ada bot dan lihat ada underscore-nya. Tadi yang pertama kita sudah ada kesempatan untuk Extreme Fear saham BBCA ya. Sekarang kita akan coba saham berikutnya adalah Bank Syariah Indonesia atau BRIS. Kita cek dengan SCR Extreme. Nah, ini dia saham-saham ekstrimnya Bapak Ibu. Ini ada juga Arto BBNI, silahkan saja dicek nanti. Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya, linknya ada di deskripsi video, atau Bapak Ibu bisa scan QR ini, supaya nanti Bapak Ibu bisa melakukan analisa lebih detail. Oke, ini BBCA Extreme. Oke, di sini ada Bevin, ada BRIS ya, yang akan kita bahas sekarang, BRIS. Ini BSDE dia Extreme Fear. BSDE ini yang belum bisa beli rumah di BSDE, ya kita beli sahamnya dulu, gitu. Inco juga Extreme Fear, PTBA, banyak ya Bapak Ibu. Tebik, Extreme Fear. Nah, kita sekarang bahas BRIS.
kita cek dengan speedometernya, benar nggak dia? Speedo, Bapak Ibu ketikkan seperti ini, namanya saham BRIS. Untuk melihat dia berada di extreme fear. Oke, artinya kemarin sempat fear, artinya supply-nya lebih besar daripada demand saat dia berada fear. Nah, saking besarnya supply-nya climax, maka dia berada di extreme. Sudah nih mentok di sini. Tinggal sudah jatuh sangat dalam, baru biasanya ditampung oleh bandarnya atau strong hand. Itu menurut teori ya. Oke. Ini untuk daily-nya. Sekarang kita cek weekly-nya. Speedo BRIS. Nah, Bapak Ibu ketikkan. Nanti kalau ada saham lain juga bisa. Ini luar biasa ini. Tadi kita lihat daily, ya. Daily-nya sudah ekstrim. Sekarang weekly-nya. Weekly-nya juga ekstrim, Bapak Ibu. Artinya nanti dia fasenya nih panjang. Beberapa, misalnya gini ya, kalau daily biasanya seminggu dia ada recovery. Nah, seminggu itu 5 candle lah. Kalau ini weekly, ya 5 candle itu bulanan ya. Kalau daily-nya nanti panjang, bisa bulan atau bisa 3 bulan dia ekstrim. Baru mulai ada demand-nya masuk pelan-pelan di daily, mulai kelihatan pola akumulasinya. Jadi Wyckoff-nya akan berjalan. Ini menarik ya Bapak Ibu. Jadi saya juga siapa tahu BBCA kurang seret, bisa masuk ke BRIS ya, banyak pilihan. Oke, kita lihat dengan Star BRIS. BRIS, nah ini menarik juga BRIS di daily-nya. Dia sedikit lagi akan masuk ke sini. Kalau dia terus jatuh, mulai ada demand-nya masuk nanti, dia akan berbelok. Ketika dia sudah masuk sini, maka dia akan kita sebut sebagai habis panik terlebih dahulu. Sudah berada di zona panik, tapi lihat mulai ada perlambatan. Dia tidak ke kiri lagi, dia mulai jatuh momentumnya. Ini nanti kita tunggu ada penguatan, saja dia akan berbelok ya, relatif terhadap composite. Oke, sementara sektor finance-nya melemah ini. Sekarang kita cek dengan wiki-nya lah. Star BRIS. Jadi seperti biasalah Bapak Ibu lakukan analisa. BRIS-nya tanggal 19 sudah benar ya. Dia menguat. Nah, ini melemah. Weekly-nya melemah. Ya panic selling ya Bapak Ibu kalau weekly-nya, nggak apa-apa. Ini kita lihat. Nah, sekarang kita lanjut saja dengan VPA monthly BRIS. BRIS ini dulu dia IPO pas saya lagi kuliah di SBM ITB ya, sekolah bisnis. Nah, teman-teman saya banyak nih yang antri beli IPO. Saya nggak dapat karena bukan ininya apa? Nggak dapat lah saya waktu itu. Jadi, waktu dia IPO di 505 kalau nggak salah, lalu udah turun. Teman-teman yang dapat IPO karena mereka investasi dia biar. Lalu saya lihat bottoming. Nah, begitu di monthly saya lihat ada stopping volume. Nah, saya masuknya di sini. Ya, jadi masuknya sekitar sini. Oh, naik sampai sekarang, udah profit taking, masuk lagi. Di sini harga 1000 saya beli, naik lagi sekarang. Low, high, low, high. Sekarang ini nanti kita lihat apakah dia sudah berhasil membentuk new low, baru kita cek demand-nya ada di mana, ya. Untuk jaga-jaga kita lihat ini yang di break, ya, the best time for buying, second chance to buy, ini marking up, distribusi dia marking down. Nah, kalau dia marking down, biasanya dia akan mencari zona akumulasi. Cuman volumenya memang rata-rata seperti ini. Tidak ada signifikan ya. Jadi sinyal monthly-nya belum sempurna tanggal 21. Dia bilang effort to fall bearish sign. Oke, kita lihat VBP monthly BRIS. Kita lihat supply and demand-nya. Oke. Bapak dan Ibu melihat di sini ya, dia sebenarnya kuat. Ini ada supply, orang-orang nyangkut di sini pada tahun 2001, pandemi dia turun. Menariknya dia tahan di pandemi di sini. Sekarang dia naik ke atas. Ini demand zone dilawan sama dia. Tapi tidak berhasil. Sekarang dia tarik garis. Ini nanti kita lihat di weekly ya. Dia cucuk. Jadi agak-agak apakah dia akan segera mantul untuk namanya stepping stone ya. Jadi dia butuh step atau batu loncatan untuk naik. Kita lihat di sini nggak kelihatan. Demand-nya ada di bawah. Monthly-nya demand-nya ada 1600. Nanti kita lihat apakah benar di sana. Oke, kita lihat dengan VPA dulu. VPA weekly BRIS. Sekilas dulu saya mau lihat polanya, petanya. Oh, dia the best time for selling ya.
Dia belum memberikan second chance to sell. Jadi kalau ada naik, ini kan gini ya, ini akumulasi taruhlah ini marking up, ini uptrust distribusi. The best time for buying, ya ini nggak tahu apakah dia di sini sebenarnya sudah memberikan the best time for buying untuk weekly, tapi dia tidak memberikan second chance to sell untuk naik ke atas, dia langsung jebol. Mungkin dia akan segera memberikan naik ke atas untuk memberikan second chance to sell. Jadi kalau mau main cepat, kita harus cari zona supply di atasnya. Volumenya valid, ya, besar, very high, dia effort to fall. VPN-nya ya, volume percentage-nya valid. Biasanya ada demand yang menahan nih. Ya, kita cek dengan VBP. VBP Weekly Breeze. Oh, tidak kuat ya, Bapak Ibu. Ya, memang ada menahan. Dari mana yang menahan? Ini mungkin. Ya, ini ada rally. Ini adalah base, ini ada rally. Nah, ini coba dites sekali, tes 2 kali di sini ya. Ini mana? Ini tuh ini. Oke. Kalau dia jebol, ya jadi mulailah bisalah buy on weakness di sini. Tapi demand zone yang besarnya kalau dia jebol, di mana? Ini dia. Jadi di sini bisa nunggu-nunggu colek-colek sedikit. Kalau kita berdoa berisnya jatuh lebih dalam, karena tadi dia mainnya weekly, dia bisa saja turun pelan-pelan cucuk di sini. Di sini nih demand zone. Ini demand zone. Kita pasang di sinilah buy on weakness kita. Mulai sini ya, mulai atas sini sebenarnya. Ya, mulai sini. Dia kalau udah curug, ini agak jauh karena di sini ada demand zone. Jadi mulai satu lot cicil buy ya, karena dia kan biasanya kalaupun mantul dia naik ke atas untuk turun lagi supaya siklusnya benar nih, marking up, distribusi, marking down. Kalau dia tidak pernah ke bawah berarti ini stepping stone ke atas. Ceritanya pakai temper yang lebih besar. Sekarang begitu ya, di bawah ini ada demand zone, nanti kita akan lihat detail lagi. Sekarang kita analisa dulu lah. VPA Breeze. Kita lihat daily-nya. Oke, jadi daily-nya Bapak Ibu ini adalah market up, ini adalah distribusi. Ini di daily dia yang mana mau the best time for selling? Sebenarnya di sini sudah nih. Ini adalah the best time for selling atau di sini the best time for selling. Ini second chance to sell, dia turun. Dia kesempatan ketiga kalau di daily ya. Kesempatan pertama, kesempatan the best time for selling. Ini kesempatan kedua untuk jual, ini kesempatan ketiga untuk jual. Jadi ini fase distribusi sudah. Kalau kita tarik, ya ini ada gap, ini stopping volume. Udah ada sinyal namanya stopping volume ya. Jadi sudah ada sinyal hari ini stopping volume. Karena ada mantul demand-nya di bawah tadi kita lihat ada sedikit ya, tapi ada gap, dia akan naik ke atas dulu. Nah, ini bisa main cepat Bapak Ibu. Jadi di sini buy on wing satu lot. Kalau yang mau main cepat sampai sini aja. Mudah-mudahan dia turun ke bawah baru naik ke atas. Ini ada nanti kalau ada supply di sini jualnya ya. Jadi banyak alternatif. Kalau mau ambil daily, kita entry-nya karena ini ada gap ya. Jadi mungkin tutup dulu. Jadi pasang order di sini sepanjang ekor ini, stop loss-nya 2 tick di bawah low-nya berapa? Kalau yang konservatif ya 2 tick di bawahnya, ya ambil 2000, buy on weakness sampai 2000, mudah-mudahan dia turun dan mudah-mudahan naik karena ada gap. Nanti kita jual. Itu kalau yang agresif. Tapi kalau yang tadi mau main di weekly bisa juga. Kenapa beda-beda? Memang setiap orang stylenya beda-beda. Ya, Bapak Ibu coba aja. Kalau ragu satu lot untuk memahami strategi ini. Kita lihat dengan VBP Breeze. Nah, target jual di mana? Ini target jual. Ya, di sini juga. Ini adalah demand zone dulunya. Ya, begitu dia jebol menjadi supply zone. Jadi kalau dia naik ke sini 2.600 jual, ya beli di 2.000 ke jual di 2.600, ya stop loss di bawahnya sini. Jadi kalau dia mudah-mudahan dikasih turun ya. Jadi kalau kita yang mau beli kita berharap turun kan. Cuman kalau dia langsung naik untuk nutup gap, nah itu terserah bandarnya. Cuman kita tahu stop loss di mana kalau untuk daily. Nanti kita akan lihat detail untuk weekly. Jadi sekarang untuk daily mainnya cepat dari sini jual di 2.600. Oke, ya untuk posisi buy-nya coba kita ke PowerPoint tadi ya. Coba kita lihat PowerPoint. Oke. Nah, ini saya sudah ambil ya di PowerPoint supaya gampang. Dari sini Breeze, weekly, low-nya di 2000 untuk ini ya. Oke, kalau kita lihat
di weekly-nya dia minusnya dalam nih, 17,8%. Di manakah kita pasang buy on weakness? Di sini. Agresif. Apa? Konservatif ya. Kita berdoa malah turun. Walaupun di sini tadi ada demand zone. Jadi di antara demand zone ini bila satu lot, udah turun ke dalam ke bawah, di sini baru kita agresif. Karena dia demand zone, stop loss di mana? 2 tick di bawah ini. Ya, stop loss-nya 2 tick di bawah sini. 1400-an lah boleh. Jadi dalam nih panjang karena itu kan weekly-nya. Kenapa saya pakai ini? Karena weekly-nya ekstrim. Itu masalahnya ya. Kalau daily-nya ekstrim ya bisa lah main fast day daily. Jadi kita harus sabar. Dia bisa berapa bulan baru termakan, berapa minggu, bahkan berapa bulan, 2 bulan, 3 bulan dia termakan turun ke bawah. Ini kan nggak terlalu kuat ya dibanding di sini gitu. Makanya saya ambil. Kalau mau main daily ya juga bisa. Target jual di mana? Target jual sama, target jual ini adalah supply-nya, jual 50%, sama tadi di 2600. Lalu ada sisa jual di atas ini body besar weekly. Oke, itu saja Bapak Ibu untuk analisa singkat saham Extreme Fear yang kita pilih kali ini adalah kok BPCA? Oh, ini BRIS ya. Yang kita pilih adalah BRIS ya Bapak Ibu, saham BRI Syariah. Semoga bermanfaat. Bapak Ibu silahkan akses Telegram botnya, linknya ada di deskripsi video. Lalu lakukan analisa seperti biasa di aftermarket close, cek foreign flow-nya, cek wave-nya, cek yang lain-lainnya juga. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Insya Allah bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.